Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Faruqi Dan saya Muhammad Torek Gumilang Sukmana. Dan kami berdua dari SMA berbasis pesantren FAI UMJ. Halo teman-teman, sahabat podcast kalian, Panitia dan segenap Dewan Juri Wondercon Festival 2022. Oke, hari ini kita mau ngapain nih, Rik? Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol hangat seputar Pemuda. Nanti bakalan dikasih tahu. Oke. Tapi sebelumnya kita dapat bocoran nih dari Wondercon Festival 2022 Apa untuk tantangannya? bahwa kita bakal ngebahas tentang pemuda muslim yang inovatif serta kreatif di era digital ini. Inovatif di era digital. Nah, karena kita ditantang sama Wondercon Festival 2022 ini. Gimana enggak? Kita sebagai pemuda harus menerima tantangan ini ya. Oke. Kita akan buktiin. Benar. Penasaran nggak? Penasaran banget pasti. Langsung aja. Langsung. Ayo teman-teman. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Langsung aja yuk. Bro, iya. Yoi. Halo, cek. Cek. Nah, Rik, sesuai janji nih ya, kita bakal ngobrol-ngobrol hangat ya mengenai topik katanya yang seru banget tuh tadi. Bener Apa banget tuh? tuh. Aneh bakal dapat janjiannya nih. Mumpung kita udah di sini, kita bakal ngebahas seputar pemuda muslim yang kreatif serta inovatif di era digital ini, Ro. Pemuda muslim ya. Seru banget ya. Seru banget pastinya. Nah, langsung aja. Tahan dulu. Oke. Sebelum itu, kita perkenalan diri dulu dong. Iya. Biar nama kita teragung-agung banget. Emang masih agak asing kayak kita nih ya. Betul banget. Ayo, betul. Ulang. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Faruqi. Dan saya Muhammad Torek Gumilang Sukmana. Dan kami berdua dari SMA berbasis FAI UMJ. Nah, tapi sebelum itu kan nama sama asal kita dari mana kan? Identitas kita. Identitas kita tuh siapa Tapi sih? teman-teman nggak tahu nih. Siapa kita Siapa sebenarnya? kita sebenarnya? Itulah, kita Adalah santri. Nah, Apa itu santri, Rok? santri itu ya orang yang belajar atau menuntut ilmu di pondok pesantren, ya kan? Nah. Dan kebetulan kita dari Ma'had Muhammadiyah atau MDS Ki Bagus Hadi Kusumo yang ada di Jampang, Bogor. Nanti bisa mampir aja lah teman-teman. Emang keseharian santri itu ngapain aja sih, Rok? Keseharian santri ya apa, bosen banget Rick sebenarnya nuntut ilmu. Tapi disitulah Rick ya yang paling bikin lezat ya teman-teman, nuntut ilmu itu. Aneh ngerasain banget sih. Kita subuh belajar, siang belajar, pagi belajar, malam juga belajar. Kita tidurnya kapan tuh? 5 jam doang. 5 jam doang. Nah, di sisi lainnya ada hubungannya nih. Kenapa kita pakai jas kuning-kuning ini? Oh iya, jas kuning gini ya sudah kayak. Tapi teman-teman jangan salah paham. Kita bukan anggota partai. bukan anggota partai pastinya. ya. Tapi kita itu adalah anak IPM. Nah, apa itu IPM, Bro? Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, jadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini adalah yang menaungi di sekolah, di pondok, tapi organisasi atau Ortom Muhammadiyah ya teman-teman. Tapi berbeda kan, di sekolah sama yang di pondok. Cara kerjanya IPM ya, yang di luar sama yang di pondok. Kalau di pondok kita kerja hanya menaungi santri, tapi kalau udah di luar mereka udah harus kerja bersama masyarakat. Nah, benar banget sih. Anda juga kadang kesel loh. Jadi PM tapi memang kewajiban kita. Aneh disuruh bangun paling awal ngebangunin santri. Tapi suruh tidur terakhiran. Giliran di masjid ngantuk, disemprot. Tapi itu udah menjadi kewajiban kita ya sebagai IPM, dan kodratnya ya memang begitu, pahit banget. Tapi banyak berkahnya. Benar juga sih. IPM ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, pelajar dan pemuda. Nah, itu yang bikin menarik ya. Sesuai banget nih dengan tema kita kali ini. Pemuda inovatif yang kreatif di era digital ini. Nah, tapi sebelumnya nih, mungkin teman-teman belum tahu apa arti pemuda sebenarnya. Jelasin, Rok. Oke, ini bakal ngejelasin apa itu arti pemuda. Kalau kita pikir-pikir nih, Rick, pemuda itu pasti bakal merujuk ke diri kita. Loh, kenapa tuh? Semangat. Nah, semangatnya itu
semangat yang membahara, ide-ide kita yang masih sangat Fresh. kreatif, inovatif. Itulah yang menunjukkan kita adalah pemuda. Betul banget. Kalau diibaratkan dengan waktu, Rick, kita itu seperti pukul jam 12 siang. Yang dimana sinar mataharinya itu sangat menerangi bumi. Benar sih. Lagi membahananya, lagi panas-panasnya. Benar banget. Dari situ kita menjadi ujung tombak suatu perjuangan negara kan. Benar banget. Jadi harapan ya bagi bangsa dan umat. Benar. Bahkan Rok, bukan hanya zaman sekarang doang pemuda itu eksis. Dari zaman dulu juga sejarah sudah menggambarkan betapa pentingnya peran seorang pemuda itu, Rok. Mau tahu nggak contohnya siapa? Siapa tuh? Contohnya adalah Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih, ya. Nah, siapa yang nggak tahu teman-teman? Pasti tahu. Tahu lah, pasti. Pasti tahu. Siapa itu, Rok? Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih, beliau adalah sultan dan juga jenderal dari Turki. Yang pada umur 21 tahun itu masih tergolong muda ya. Benar banget. Masih dikategorikan pemuda. Nggak jauh lah dari kita umur 17, beliau 21 tahun. Nah, beda 4 tahun aja. Tapi beliau di situ sudah menjadi seorang sultan dan juga jenderal, teman-teman. Nah, apa sih sampai sehebat itu dia? Kok bisa dia disebut sebagai pengaruh pada zaman itu? Penting ya. Kenapa itu? Dia itu menaklukkan Konstantinopel. Bagaimana cara beliau menaklukkan itu, masya Allah banget, Rick. Dengan dia yang masih belia, menyemangatkan keteguhannya benar banget sih. Dengan kreativitasnya dalam berperang, strategi perangnya dia yang luar biasa menurut Anda. Tapi kenapa ya beliau sampai sedemikian rupa bisa menaklukkan Konstantinopel? Padahal nih ya, kalau kita ngelihat sebelum masanya Muhammad Al-Fatih itu banyak sultan-sultan atau panglima-panglima Islam yang hampir bukan gagal, tapi kurang menaklukkan. Nah, Sultan Al-Fatih ini yang berhasil menaklukkan Konstantinopel itu. Berhasil. Tapi dia terinspirasi dari mana sih, Rok? Dia terinspirasi dari mana? Nah, dia terinspirasi dari sebuah hadis yang dikatakan oleh Rasul. Begini, Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik umat atau sebaik-baik prajurit adalah prajurit. Nah, ini sering banget tuh dengar itu di kanal-kanal video yang menyemangatkan kita sebagai pemuda. Anda aja sampai terinspirasi, Rick. Ada juga nih ulama dari Turki juga. Dia udah masuk ulama modern. Namanya Badiuzzaman Said Nursi. Tahu nggak? Tahu, Anda pernah baca sejarahnya juga nih, sangat berpengaruh soalnya. Inspiratif banget sih teman-teman, kalau mau baca silakan aja baca. Nah, tapi sebenarnya namanya di awalnya namanya Badiuzzaman. Apa itu artinya, Rick? Adalah keajaiban dunia. Keajaiban dunia atau keajaiban zaman ya. Masya Allah. Biasanya keajaiban dunia itu ditempatkan di candi. Di candi terus di piramida, Pisa. Tapi ini ditempatkan di manusia. Di manusia hingga sehebat itu. Kenapa itu, Rok? Ya karena apa? Ketika dia masih muda, beliau sudah bisa menghafal 80 kitab dan menjadi seorang ulama. Masya Allah banget di umur 18 tahun. Allah Akbar. Kita 18 tahun, berarti setahun lagi. Setahun lagi. Kita jadi apa? Kita 17 tahun aja belum menghasilkan apa-apa. Hafal satu kitab enggak? Nih. Enggak apa, dulu kasir ya. Tapi jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Kenapa beliau bisa begitu? Karena semangat, ikhtiarnya itu dan tawakal kepada Allah. Beliau bisa menghafal, bisa menelaah, meneliti dengan sedemikian rupa, dan bisa menjadi ulama besar di Turki. Jangan sampai kita salah ya, tapi kadang Anda mikir nih, pemuda-pemuda sekarang ini malah jauh dari kata Al-Quran dan As-Sunnah. Miris gitu. Itu menjadi tantangan besar. Betul. Di era globalisasi ini yang serba cepat, semua internet bisa diakses menggunakan hanya sekali klik, semua dunia itu bisa diakses sekarang. Nah, teman dari situ, apabila kita tidak memilahnya, maka kita bakal akan terjerumus, ya kan? Benar banget sih. Contohnya, pemuda-pemuda sekarang ini banyak yang terjerumus ke pergaulan bebas, mengakses
akses porno dan yang tidak sesuai dengan hak-haknya dan eksistensinya seorang pemuda itu loh. Ya itulah makanya kita tuh sebagai seorang muslim, apalagi juga pemuda, harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah Ya, bener banget sih. memanfaatkan teknologi internet itu dengan sebaik-baiknya. Nah dari itu loh kita bisa mengambil pelajaran. Jangankan kita ada nih beberapa tokoh pemuda, dia memanfaatkan di era globalisasi ini sebaik-baik mungkin. Dia menggunakan media sosial, menggunakan media untuk dakwah dia loh. Contohnya, tahu nggak? Siapa? Yang terkenal yang bisa kita nonton di YouTube. Siapa itu? Felix Shaw dan Hanan Ataki. Xiao dan Hanan Ataki. Pasti ente kenal. Kenal banget ya. Kok soalnya ceramah-ceramah beliau itu di Instagram atau di Twitter YouTube sangat terinspirasi bagi aneh ya. sangat ramai ya. Benar Di situ dia berdakwah menggunakan dalil-dalilnya. Cuman gak hanya itu loh. Di era modern ini yang serba cepat, kita harus berpikir kreatif serta inovatif. Benar banget, Rik. Gak hanya dakwah menggunakan dalil-dalil, ada juga nih saudara kita dari Rusia. Dari Rusia. Dia berdakwah menggunakan kemampuan dia dalam berolahraga. Olahraga. Tahu nggak? Tinju tuh. Tinju bukan UFC. Oh, UFC. Dia adalah Khabib Nurmagomedov. Oh, Khabib Nurmagomedov itu kalau nggak salah dia sangat tren ya. tahun 2020. 20 benar. Yang dimana ya dia tarung lewat UFC lewat Ini bidang juga kadang olahraga. nonton kan jadi mau berantem juga gitu. Cuman kalau udah ketemu dia mungkin sekali gebok mati. Nah, dari situ loh, dengan dia olahraga dia nggak perlu ngeluarin dalil. Ketika dia menang, apa yang dia ucapkan? Alhamdulillah. Nah, benar-benar dilanjutkan dengan sujud syukur. Nah, itu dia menandakan eksistensinya, identitasnya sebagai seorang muslim. Itu udah disorot ya sama dunia dan disaksiin. Gimana beliau nggak gentar untuk menunjukkan ucapan alhamdulillah dan sujud syukur itu di internet. Insya Allah banget. Insya Allah. Ada juga nih, itu kan lelaki jago berantem. Ini ada perempuan yang gila sih. Namanya Malala Yousafzai. Nah, benar banget. Dia dari Pakistan, teman-teman. Dari Pakistan. Jadi dia adalah seorang aktivis perempuan yang menyuarakan hak asasi perempuan itu, Roh. Sampai dia dapat Nobel, Roh. 2014 Nobel perdamaian. Nah, benar banget. Gitu. Tapi ente tahu nggak nasib dia? Nasib dia itu sangat miris ya kalau aneh ingat-ingat ya. Gimana beliau itu membela hak perempuan, membela karena diskriminasi ya. Tapi beliau ditembak ketika kejadian itu, ditembak di kepala dan di badan. Cuman dari situ Anies sudah bangga sih. Karena peran pentingnya itu menjadikan faktor bagi umat muslim. Nah, itu kan dari luar negeri. Ada dari Rusia, ada dari Pakistan. Nah, ada nih yang dekat sama kita nih, saudara kita sendiri, saudara sesama muslim. Namanya Dian Pelangi. Dian Pelangi. Teman-teman tahu Dian Pelangi? Tahu lah pasti. Yang hijab terkenal tuh. Nah, iya kan. Dia menggunakan kemampuan dalam berfashion, jilbab dalam berdakwahnya dia. Dia nggak segan-segan mempopulerkan fashion dia, hijab dia. Dia membuktikan bahwa hijab itu nggak menutupi kecantikan seorang wanita. Insya Allah hijabnya ya, padahal hijab ini atau kerudung ya biasanya kita kenal itu untuk menutupi aurat wanita. Benar banget. Nah, dari situ dia nggak pernah malu. Dengan itu dia diundang ke kancah-kancah internasional. Bisa ya. Kita menjadi orang Indonesia bangga. Iya. Kita juga harus membuktikan bahwa kita juga bisa, Rob. Kita juga bisa ya dengan cara kita yang paling kreatif, inovatif gitu. Nah, kan dari tokoh-tokoh ini kita bisa ambil pelajaran, Rob. Dari Nurmagomedov, terus Malala, Dian Pelangi. Bahwa semangat seorang pemuda itu harus kita bawa di jiwa kita. Benar banget, Rick ya. Apalagi gimana peran pentingnya seorang pemuda. Malah dikatakan dalam Quran, pemuda itu adalah harapan bagi bangsa dan umat. Oh iya, ente tahu nggak? Quran surat Yusuf ayat 22. Quran surat Yusuf ayat 22. Aneh hafal. Nah,
Bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha asyuddahu ataina hukma wa ilma wa kadzalika tajzil muhsinin. Masya Allah. Yang artinya demikianlah ketika sudah sampai saatnya, sudah sampai masanya yaitu pemuda, maka ku berikan ilmu dan juga kekuasaan. Jadi itu adalah sebaik-baiknya balasan bagi orang yang berbuat baik. Nah, kalau kita sudah diberi ilmu, maka kita akan bisa memanfaatkan kekuasaan itu dengan sebaik-baiknya teman-teman. Apalagi di era digital ini, kita terus menuntut ilmu, Betul. terus belajar agar kita tidak terjerumus. Betul, Oke? betul Bang, setuju. Iya. Jadi dari situ juga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jangan sampai kita terjerumus ya Iya benar. ke dalam dunia-dunia maksiat. Nah, kita ngomongin pemuda dari tadi kan. Ini jadi inget nih kata-kata pemimpin besar kita. Iya. Itu Bung Karno, Bro. Oh, Dia pernah bilang gini, Bro. gimana? Beri aku 100 pemuda. Salah. 100 orang tua, maka akan aku cabut Semeru dari akarnya. Nah, ini baru benar. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Nah, dari perumpamaan itu, Bro, 100 orang tua hanya dapat mencabut Semeru. Tapi 10 pemuda ini bisa mengguncangkan dunia. Masya Allah. Begitu pentingnya, Rik. Masya Allah, seorang pemuda bisa berperan, ya ampun, bagi umat dan bangsa. 10 pemuda loh. Di situ beliau mengatakan hanya 10 pemuda bisa mengguncangkan. Apalagi di Indonesia ini banyak sekali pemuda-pemuda apabila digunakan sebaik mungkin. Aneh sangat ngeresapin kata-kata seseorang ya, pepatah begini. Jika ada 100 pemuda di kota Bogor ini yang yakin untuk menjadi lebih baik, maka yakinlah kita adalah orang yang termasuk dalam 100 pemuda itu. Jika ada 20 pemuda di kota Bogor ini yang yakin untuk menjadi lebih baik, maka yakinlah kita adalah orang yang termasuk. Jika ada 1 pemuda di kota Bogor ini yang yakin untuk menjadi lebih baik, maka yakinlah kita adalah orang yang termasuk. Jadi kita harus berpikiran selalu positif. Bener banget, Rik. Selalu berada di jalan Allah yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Aduh. Maka kita itu harus menunjukkan ke dunia gimana cahaya Islam, gimana Islam itu. Nah, kita jangan mau kalah nih. Kita harus berkreasi serta berinovasi di era digital ini khususnya. Pas banget nih dengan tema yang kita bawain hari ini. Nah, alhamdulillah ya, Rok. Alhamdulillah. Perbincangan hangat kita, obrolan hangat kita di sore kita ini, ya Allah, sangat bermanfaat ya. Ini mungkin menjadi hikmah bagi teman-teman, inspirasi bagi teman-teman. Gimana? Mungkin di samping kiri kanan kita banyak sekali malaikat yang mendoakan kita. Karena ini kita dalam majelis taklim, majelis taklim. Ini sangat disukai oleh Allah. Nah, mungkin itu saja ya obrolan kita sore ini, karena kita dibatasi oleh waktu. Ya Allah. Aduh, padahal kita masih seru buat ngobrol, apalagi teman-teman yang di sana masih pengen banget untuk mendengar obrolan kita juga masih mau ngobrol nih. Cuman lain kali Wonder kan kasih lebih panjang dikit ya waktunya, biar lebih banyak lagi pesan yang harus kita sampaikan ya. Mungkin itu aja, Rik, ya yang bisa kita sampaikan. Teruslah semangat sebagai pemuda, teruslah berjuang. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yes.